Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat karimah yang semoga sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat yang kita menyatakan berislam kepada agama ini dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang bisa menjadi pengingat kita. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ayat ini memberikan beberapa keterangan bahwa yang pertama, tidaklah Allah menciptakan makhluknya dari jin dan manusia, tugas pokok utamanya adalah ibadah. Ibadah dari kata-kata abada ya'budu. Abdun, hamba, menghambakan diri, memasrahkan hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama dari penciptaan manusia dan jin adalah menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah. Memasrahkan kehidupan kita agar diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak-anakku yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah yang lain adalah as-salat. Banyak dalam Al-Quran Allah kemudian memerintahkan kita, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimu, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Ini para ulama kemudian memberikan pembahasan bahwasanya di antara bentuk ibadah, bentuk penghambaan, bukti bahwa kita ini mengikuti perintah Allah, bukti bahwa kita ini adalah orang muslim menjalankan rukunnya yang 5 adalah menjalankan ibadah salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan keterangan kepada kita. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Amalan yang pertama kali dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salat. Ketika salatnya kemudian sudah diperbaiki, sudah dibaguskan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi ridho terhadap hamba tersebut dan Allah kemudian menolong hamba tersebut. Banyak sekali hadis-hadis yang mengutarakan kelebihan dan juga keutamaan salat ini. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Ibaratnya kita ini mempunyai rumah kita bagus, tetapi tiang yang menopang rumah tersebut adalah yang paling utama. Ketika tiangnya kuat, maka rumah tersebut akan bisa digunakan. Ketika sholatnya kuat, maka hidup ini akan bisa bermakna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, jika sholatnya lemah, jika sholatnya tidak didirikan dengan istiqomah, jika sholatnya kemudian banyak yang berlubang atau banyak yang ditinggalkan, maka ibarat rumah itu adalah rumah yang tiangnya tidak kokoh. Anda bisa bayangkan ketika Anda mempunyai wajah yang cantik, mempunyai
wajah yang ganteng, mempunyai fisik yang atletis yang kuat, mempunyai kaki yang atletis yang kuat, tetapi Anda bermasalah pada jantung dan kemudian Anda bermasalah dalam paru-paru, maka apa manfaat daripada tubuh yang indah ini? Untuk dipakai apa? Tidak akan lama kita menikmati itu semua. Tetapi ketika sholat kita bagus, ketika penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bagus, maka disitulah Allah akan memberikan pertolongannya kepada hambanya. Allah akan memudahkan seluruh urusannya, dan Allah akan menghindarkan dia yang paling penting. Allah akan menghindarkan dia dari keburukan-keburukan yang menjadi sebab kecelakaan kita di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk senantiasa bisa mengisi waktu sholat kita dengan serius, bisa mengisi waktu sholat kita dengan tumak ninah, dengan tenang, dengan mengharap ridho Allah, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mampu mendirikan sholat sebagaimana doanya Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa agar anak-anak dan keturunannya itu dapat dan mampu untuk mendirikan sholat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Hadanallahu ayyukum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.